Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok pada nggak semangat sih ini? Kok lemes? Ayo, sudah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, kalau sudah sarapan, ayo kita buktikan dengan menjawab salam dari Pak Firman dengan kompak. Oke? Pak Firman ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, alhamdulillah semuanya sudah menjawab salam dari Pak Firman dengan kompak. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang sakit nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau di keluarganya ada yang sakit tidak? Tidak ada, Pak. Ayah ibu sehat ya? Sehat semua, Pak. Saudara-saudara sehat ya? Sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, nggih. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama, nggih. Berdoa terlebih dahulu. Tadi yang datang ke sekolah nomor 1 siapa? Oh, anak Mai. Oke, karena anak Mai disiplin datang ke sekolahnya lebih awal, monggo anak Mai memimpin doanya. Baik, Pak. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak Mai. Nah, selanjutnya Pak Firman akan mengecek ini anak-anaknya Pak Firman ini sudah datang semua apa belum ya? Coba kalian lihat teman sebangku kalian, ada yang kosong tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak. Ya ada berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bisa ya? Bisa, Pak. Nanti Pak Firman akan setelkan soundnya, suaranya, nanti kalian yang menyanyi bersama-sama. Oke? Siap ya? Bentar, saya siapkan dulu. Terdengar nggih? Belum, Pak. Siap. Pancasila Aku yang mendukung patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. bila dasar Rakyat makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Sudah, Pak? Oke, itu bisa jadi semangat nasional kita ya. Kita harus menjaga kesatuan negara kita. Nggak boleh terpecah belah meskipun kita berasal dari berbagai macam suku daerah ya. Oke. Pak, boleh minum air, Pak? Oh, silakan, Mai. Silakan. Kalau kalian haus, silakan boleh minum. Hati-hati tumpah loh ya. Nanti tumpah ada hukumannya. Hukumannya apa? Dipel sendiri. Itu tadi kan nasional kita ya nak ya. Nah untuk menambah semangat kita, mari kita melaksanakan tepuk PPK. Oke, siap ya tepuk PPK? Oke. Kalau belum tahu, ikutin gerakan Pak Firman terlebih dahulu ya. Jadi nanti lagi nih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Apa yang terakhir? Integritas. Pak Guru. Mulai sama-sama ya, siap ya. Ya, Pak Guru. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas. Tangan kita semua. Oke, anak-anak, gimana? Sudah siap belum untuk pelajaran hari ini? Siap, Pak. Semangat ya. Pensil, Semangat, buku Pak. dibawa, Bawa. buku paket. Bawa. Pak. Oke, kita keluarkan semua. Siap, Pak. Ya, oke, anak-anak, coba sekarang dikeluarkan dulu alat-alat tulisnya, buku tulis, pensil, penghapus, sama buku paket. Oke. Nah, hari ini kita belajar matematika ya. Nah, pelajaran matematika kali ini itu nanti nggak akan bisa kamu pahami kalau misalnya kamu pelajaran yang minggu lalu kamu masih belum paham. Nah, coba sekarang Pak Firman akan mengingatkan, minggu lalu kita belajar tentang apa matematikanya? Dena, Pak. Masih ingat? Dena. Kita belajar tentang Dena. Untuk materi ini nggak cukup kalian hanya belajar Dena aja loh. Ada satu lagi yang harus kamu kuasai sebelum materi yang akan Pak Firman ajarkan hari ini. Materi apa lagi? Ayo. Minggu yang lalunya lagi. Jarak. Apa ayo? Satuan ukuran panjang, Pak. Betul, anak Irma masih ingat. Wah, daya ingatnya anak Irma ini benar-benar hebat ya. Padahal udah 2 minggu yang lalu loh. Apa tadi? Satuan ukuran panjang, Pak. Oke, pintar. Satuan ukuran panjang. Karena kalian sudah paham materi yang minggu lalu, sekarang kita akan belajar materi hari ini. Izinkan Pak Firman untuk menayangkan PowerPoint ya. Ya, Bapak. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Pak Firman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Pak. coba kalian amati, slide pertama ini ada tulisannya apa? Saya, Pak. Matematika, Pak. Kelas 5, Pak. Oke, betul. Ada tulisannya skala matematika kelas 5. Berarti hari ini kita akan belajar tentang materi skala. Sebelum itu, Pak Firman akan memberikan tujuan pembelajarannya. Maksudnya pelajaran skala ini tujuannya apa sih? Nah, yang pertama, setelah kalian belajar skala, Pak Firman harap kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan skala dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, Pak Firman harap setelah kalian belajar skala, kalian dapat menyimpulkan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan skala dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, Pak Firman harap kalian setelah mempelajari skala, kalian dapat mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan skala dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Dena sekolah kita, Bapak. Oh ya, betul, Dena sekolah kita. Ini ada Dena sekolah kita, ada dari gerbang sekolah, kemudian ada lapangan upacara, lapangan olahraga. Coba kalian cari kelas kita ada di mana? Ada di bawah, Pak. Di bawah mana? Antara kelas berapa? Kelas Antara kelas 6. dengan Antara kelas 4 6. sama kelas 6. Itu beranak, coba perhatikan lapangan olahraga. Coba kalian lihat dari jendela kelas. Lapangan olahraga kalian. Coba, sudah dilihat lapangan olahraganya? Sudah ya? Sudah, Pak. Luas apa tidak? Luas, Iya, Pak. Luas, Pak. Luas sekali ya. Iya. Nah, sekarang coba kalian lihat lapangan yang ada di Dena. Kok jadi kecil ya, Pak, di Dena? Iya, betul. Kenapa ya kok bisa jadi kecil? Kalau aslinya kan besar, luas. Tapi kalau ketika digambar di Dena, dia jadi kecil. Ada yang tahu nggak kenapa? Tidak mungkin kan, Pak, yang besar dikasih pindah ke kertas. Tidak muat, Pak. Iya, betul anak Irma. Nggak mungkin kita menggambar sesuai dengan ukuran aslinya. Butuh seberapa besar kertasnya nanti? Iya, anak Irma ya? Iya, Pak. Nah,
Nah, Oke, Bapak. maka dari itu, kalau kita ingin menggambar suatu tempat yang sebenarnya di buku kita yang minim, itu kita menggunakan skala. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita menggunakan skala. Nah, tahukah kalian pengertian skala? Ini coba ini tadi yang belum kedengaran suaranya sama sekali nih, anak Yuyun ini ya. Yuyun, Pak Yuyun. Iya, diam-diam aja dari tadi, Pak. Iya, coba anak Yuyun, coba dibaca pengertian skala. Kelihatan kan dari situ? Iya, ya, Yuyun Pak. belum Iya, apa-apa. Pak. Iya, coba anak Yuyun. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun dengan apa ini Pak, nggak kelihatan? Maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, Ya, Pak. oke, terima kasih anak Yuyun. Oke, anak-anak, dari penjelasan ini Saya tadi. izin, Pak Firman. Iya, Izin ada mau ke apa, kamar Ida? mandi. Oh, Izin mau ke nggih, kamar mandi, silakan. Pak. Ini kebelet pipis. Oh ya, silakan. Hati-hati ya. Jangan lupa SPS. Apa itu? Apa itu, Siram, Pak? siram, pipis, siram. Nah, oke. Oh iya, Pak. Oh iya, Ya. Iya, Siap, Pak. Ya, hati-hati nggih. Awas kepleset. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Dari penjelasan ini, apakah kalian sudah paham? Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, Pak Firman jelaskan ya. Jadi, skala itu, itu perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita melihat lapangan sepak bola yang sangat luas, kemudian kita mau menggambarnya di buku gambar, itu kan nggak mungkin kalau kita menggambar seluas lapangan aslinya. Nah, kita menggunakan dengan skala ini ketika mau menggambar di buku gambar yang mini, sehingga lapangan yang sangat luas itu bisa muat ke dalam buku gambar kita yang kecil. Nah, jadi skala itu mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikutnya. Nah, ini skala juga dapat kita gunakan untuk menentukan luas suatu wilayah tertentu. Jika pada peta tertulis skala 1:1.500.000 cm, itu artinya titik. Ada yang tahu? Oh iya. Nah, ada yang tahu? Kalau nggak tahu, ini ya. Nah, ini coba perhatikan. Oh, itu yang itu, ya. Jika pada peta itu tertulis skala 1:1.500.000 cm, itu artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 1.500.000 cm atau 15 km pada jarak sebenarnya gitu. Anak-anak pernah lihat atlas enggak? Pernah, Pak. Pernah, Bapak, pernah. Pernah nggak mengamati jarak dua kota, misalnya kota Sidoarjo dengan kota Surabaya di peta Jawa Pernah, Timur itu Bapak. ada itu. Itu kalau di Pernah, peta Bapak. itu kan, kelihatan deket ya, cuma berapa senti gitu aja ya. Nah, Betul, ini- Bapak. Betul, Pak. Tapi kalau ke sana jauh ya, Pak. Iya. Pak. Ya, Di Pak, kelas Anak kita Bayu. ada, Pak, itu, Pak. Di kelas kita ada tuh peta, Pak. Peta Surabaya, Pak. Iya itu coba nanti kita amati sama-sama ya. Kalau di peta jarak Surabaya sama Sidoarjo itu cuma sekitar berapa senti gitu ya. Padahal kalau kita secara langsung pergi dari Sidoarjo ke Surabaya itu sangat lama, berkilo-kilometer. Itu karena kenapa sih kok cuma 2 cm di peta? Nah, itu karena di peta memakai skala 1:1.500.000 cm. Nah, itu maksudnya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 1.500.000 cm atau 15 km pada jarak sebenarnya.
Jadi kalau di petanya itu 2 cm, jarak sebenarnya berapa kalau gitu? Kalau 1 cm-nya 15, maka kalau 2 cm-nya berarti berapa jaraknya? 30, Kak. 30, Oh iya, Pak. betul anak Maicos, keren. 30, Hebat. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi ya tentang bagaimana caranya Mai tadi kok bisa kok ketemu 30 itu bagaimana? Nah, silahkan perhatikan video yang akan diputar Pak Firman. Ini coba perhatikan, ini adalah rumus untuk mencari skala, nggih. Ada namanya segitiga ajaib. Nah, perhatikan ya. Nah, ini nanti Pak Firman aja yang akan menjelaskan. Oke, kita stop sampai sini. Slide berikutnya. Nah, ini Pak Firman akan menjelaskan tentang cara penggunaan rumus segitiga rumus skala, nggih. Tadi kan kamu lihat ada JP, ada S, ada JS. Pasti kalian bertanya-tanya, JP itu apa? S itu apa? JS itu apa? Pak Firman akan jelaskan secara singkat. JP itu adalah jarak peta. Jadi jarak yang ada di peta atau di dena. Sedangkan S itu adalah skalanya. Kemudian JS itu adalah jarak sebenarnya. Oke. Nah, cara ketika mencari skala itu gampang sekali. Skala itu kita tutupkan. Kita tutup pakai tangan skalanya ini. S-nya kita tutup. S-nya kita tutup, maka hanya terdapat JP sama JS. Karena JP sama JS itu atas bawah, maka nanti dibaca jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Itu kalau mencari skalanya. Oke, sekarang kalau mencari jarak petanya itu yang kita tutup pakai tangan. Jarak petanya kita tutup pakai tangan. Nah, ini kita tutup pakai tangan. Maka tinggal S kali JS. Skala kali jarak sebenarnya. Kemudian kalau mencari jarak sebenarnya, itu kita JS-nya kita tutup. Ya, JS-nya kita tutup, maka hanya tinggal JP dibagi S. Jarak peta dibagi skala. Seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Jarak antara kota A dan kota B pada peta itu adalah 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Karena ini masih contoh, langsung aja Pak Firman kasih pembahasannya. Pertama, kita data dulu, diketahui. Yang diketahui apanya? Jarak pada peta tadi berapa? 4 cm, 4 cm. Kemudian digambar dengan skala berapa tadi? 1:500.000, Iya, Bapak. 1:500.000. Oke, sekarang ditanya jarak sebenarnya, ya kan? Nah, jarak sebenarnya tadi gimana rumusnya? Ada yang masih ingat? Saya, Pak, Ya, apa Nak Mai? rumus untuk menghitung jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala, Pak. Oke, betul. 100 untuk anak Mai. Nah, jadi jarak sebenarnya itu rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Sekarang kita masukkan. Jarak pada petanya kan 4. Dibagi skalanya itu 1:500.000. 1:500.000 itu bisa ditulis 1/500.000. Itu sama aja ya, Nak. Nah, karena ini ada pembagian dengan pecahan, maka kita bisa merubah pembagian itu dengan perkalian. Dengan syarat pecahannya yang 1/500.000 itu kita balik. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Nah, jadi hasilnya adalah 4 kali 500.000. Berapa? 2 juta, Pak. 2 juta sentimeter. Tadi kan awal-awal kan satuan ukuran panjang ya. Ada yang masih ingat nggak? Sentimeter ke kilometer itu naik apa turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Sentimeter ke kilometer Oh, naik, masa naik, turun? naik, Pak. Oh iya, Naik naik, dong. Pak. Nah, iya, naik berapa?
Satu, Satu, dua, dua, tiga, 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 empat. empat, lima, Pak. lima. Bapak. Iya, Karena naik 5, maka nolnya, angka 0 yang belakang ini kita kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka tinggal 20 kilometer. Jadi itu adalah jarak sebenarnya, 20 kilometer. Oke. Sebelum kita ke latihan soal, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum materi hari ini tentang skala? Ada Sudah, yang mau Pak. bertanya? Sudah, Pak. Sudah paham rumusnya? Sudah, Pak. Oke, sekarang Pak Firman akan membentuk sebuah kelompok ya. Kelompoknya nanti satu kelompok 3-3. Oke, satu kelompok 3-3 nanti akan membahas ini, latihan soal. Nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1, kelompoknya, bentar ya. Melihat catatannya dulu. Tadi absennya sebelah mana ini ya? Kelompok 1 itu ada Bumai. Kok Bumai? Maaf ya. Kelompok 1 itu ada anak Mai, kemudian ada anak Bayu, kemudian ada anak Yuyun. Ye, kelompok 1. Oke, Pak, Untuk siap. kelompok 2 ada anak Reni, anak Ida, sama anak Irma. Ya, saya kelompok 2 ya, Pak. Ya, untuk yang kelompok 3 itu ada tadi siapa yang belum disebut? Anak Umi udah dapat kelompok belum? Anak Umi. Masih ke kamar mandi, Pak. Pak, belum balik, Pak. Oh iya, ya udah nanti anak Umi sama anak Eni ya, Iya, sama anak Endah, Ge. Iya, iya. Oke. Iya. Nah, sekarang coba kalian lihat nomor 1, 2, 3. Pak Firman kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup? Cukup ya 5 menit untuk mengerjakan soal 1, 2, 3? Iya, Pak. Oke, 5 Saya menitnya coba mulai dulu. dari sekarang. Coba. Saya kelompok 1 ya, Pak ya? Ya. Sama saya. Coba sambil dilihat apa itu namanya catatannya. Catatannya tentang pelajaran tadi dilihat. Nah. Oke, 5 menit sudah selesai. Coba nomor 1, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, anak Bayu, silakan. Siap. Diketahui jarak sebenarnya sekolah rumah Inaya itu adalah 720 meter. Diubah menjadi sentimeter dulu, Bapak. Betul ya, Bapak ya? Iya, betul. Dari meter Betul dirubah ke sekali. sentimeter. Nah, setelah itu jarak pada denah yaitu adalah 12 cm. Yang ditanyakan ada skalanya, Bapak. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Skala rumusnya adalah jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sekarang 12 cm dibagi 72.000 cm hasilnya adalah 1:6.000, Bapak. Betul tidak, Bapak dan teman-teman? Wah, betul sekali anak Bayu, hebat. Kita kasih tepuk hebat ya untuk anak Bayu. Tepuknya gini. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Oke. Alhamdulillah. Iya, nanti dapat hadiah ya. Oke. Bapak. Sekarang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Yuk, Pak. Siapa? Siapa ini? Saya Pak coba jawab, Pak. Oh, nggih, monggo. Pak Guru, Anak Indah, silakan. Tipis, Pak Guru. Saya pengen Kok putus-putus ya? Suaranya Pak Guru kenapa, Nak? Putus-putus. Apa internet saya nih ya, Pak? suara Bapak tidak Ya. putus-putus, Bapak. Oke, iya. Iya. Guru, Kenapa? izin ke Saya toilet, saja, Pak Pak, Guru, kalau gitu, pengen Pak. pipis.
Oh iya, silakan anak Bayu, jangan lama-lama ya, karena ini pelajarannya udah mau selesai. Siap, Bapak. Oke, Ya. hati-hati. Saya coba jawab ya, Pak. Coba Silakan. jawab, Pak. Ya, ketahui jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikalikan skala. Sama dengan 3 juta cm kali 1 dibagi 1.500 cm sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2 cm. Jadi panjang jalannya adalah 2 cm. Wah, betul Itu, anak Pak. Endah, hebat, keren. Kita kasih tepuk hebat untuk Terima anak Endah ya. kasih. Tepuk hebat. Satu jempol, Nah, dua jempol. satu jempol. Hebat. Hebat. Oke, mantap. Oke. Kurang 1. Anak Mai katanya mau dapat hadiah. Coba jawab dong nomor 3. Mau, Pak. Itu siapa? Anak Mai apa anak ini? Saya Pak belum, saya juga mau hadiah kok. Oh iya, oke. Anak ini, anak Mai tadi udah ya waktu dicontoh sama tadi ya. Sudah, Nah, saya, nanti Pak. juga dapat ya. Oke, sekarang anak ini coba silakan presentasikan hasilnya. Ya, tadi diketahui jarak pada peta itu 8 cm. Terus skalanya 1 berbanding 400.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Jawabannya yaitu jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 8 cm, skalanya 1 banding 400.000 cm. Hasilnya 8 dikali 400.000 cm. Hasilnya 3.200.000 cm. Kemudian dijadikan kilometer, naik 5, jadinya tinggal 32 kilometer. Jadi hasilnya 32 Iya, Bu, kilometer. Hebat. Apakah anak Mai jawabannya sama dengan anak ini? Sama, Pak. Oke, pinter. Tepuk hebat untuk anak Mai sama anak ini. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. 2 jempol. Hebat. Hebat. Oke, anak-anak. Ya. Pak Firman rasa pelajaran hari ini cukup sekian ya. Nah, sebentar. Pak Firman izin stop share dulu. Nah, oke. Anak-anak, sebelum pelajarannya Pak Firman akhiri, apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini tadi pelajarannya? Tadi kita mempelajari skala, Bapak. Oke, tadi kita belajar tentang skala. Oke. Ada yang masih ingat nggak pengertian skala itu apa tadi? Perbandingan Jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Betul, anak Irma masih ingat. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, kemudian ada yang masih ingat nggak cara mencari rumusnya? Pakai segitiga rumus ini. Nah, kalau kita mencari JP, maka rumusnya apa? Kita tutup JP-nya, Bapak. Ditutup Ya, JP-nya, tutup. Pak. Ya, kalau JP berarti skala kali JS. Kalau mencari skalanya JP. ditutup. Skalanya Ya. ditutup. Ya, JP skalanya ditutup, JP dibagi dibagi JS. JS. Kalau mencari JS-nya ditutup. JS-nya ditutup, JP dibagi skala. Iya, Skala. betul. Anak-anak hebat semuanya. Oke, anak-anak, kalau kalian ingin tidak gampang lupa, itu artinya kalian harus rajin-rajin mengerjakan soal latihan. Terus Latihannya practice makes perfect. Nah, praktek itu bisa membuat lebih sempurna lagi. Kemudian kalau kalian sudah bisa itu kalian juga jangan pelit ilmu ya.
Ajarkan Iya, teman Pak. kalian yang belum bisa. Jangan takut ilmumu berkurang. Orang yang mengajarkan ilmu atau memberikan pelajaran kepada orang lain itu ilmunya akan semakin bertambah. Iya, Pak. Akan Ya, anak-anak. ditanyakan. Pak Firman Oke. rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita Ya. semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin. Sampai ketemu Amin. besok di materi selanjutnya. Oke? Jaga kesehatan. Selalu cuci tangan setelah keluar dari rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Oke. Firman. Kasih aplaus dulu buat Pak Rusli ya. Oke. Selanjutnya para observer silakan menyampaikan. Saya dulu ya, Pak. Oke, Monggo silakan. anak Yuyun. Anak Yuyun. Nggak apa-apa, Sudah Pak. ganti. Sudah Ini- jadi mahasiswa lagi. Oke, Bu Yuyun. Teks sempurna saya sampai Pak Rusli. Waduh. Jadi udah bagus semua menurut saya itu Pak, untuk keterampilan membuka acara juga sudah, terus keterampilan menarik perhatian, memotivasi siswa itu udah bagus. Bagus banget, malah bukan hanya bagus. Kedalaman dalam keluasan materi juga masuk, kemudian kelengkapan materi kebutuhan konsep di sini juga sudah, kemudian keterampilan mengembangkan variasi interaksi juga sudah bagus, itu bagus banget. 4. Kemudian kemampuan pengembangan cara berpikir tingkat tinggi HOTS ada juga masuk. Kemampuan menggunakan analogi metamorfora sama juga. Untuk keterampilan penutup pembelajaran dengan kemampuan menyimpulkan kemudian menarik ke ke masalah keseharian itu juga sudah bagus. Menurut saya keseluruhannya sudah bagus, Pak. Oke, terima Oke. kasih Bu Yuyun. Sama-sama Pak Rusli. Itu jadi bahan referensi saya juga. Iya. Oke. Bu Uminya belum balik apa ya, Pak? Apa Oh sudah iya, balik? tadi habis dari kamar mandi yo. Saya coba cari. Bu Uminya katanya lagi sakit perut toh. Sudah. Silakan Bu. Sarapannya udah nggak model lagi, Pak. Sarapan. Wah, Iya, kalau dari saya secara keseluruhan dari membuka pelajaran, penyampaian materinya sampai penutup sudah bagus. Meskipun tadi saya bolak-balik terpental dari Zoom ya, Oh yang iya. sinyalnya nggak stabil ya, suaranya putus-putus juga. Iya, cuma secara keseluruhan sudah bagus. Kelasnya interaktif, di dalam pembelajaran juga selalu melibatkan peran aktif siswanya. Ya, itu aja Pak dari saya. Ya, Oke. terima kasih Bu Umi. Oke Pak. Oke, Pak Rusli. Nggih, Pak Lukman. Beban yang sekian ton itu rasanya lega ya hari ini. Langsung hilang Pak. Plong. Oke. Nah, Pak Rusli, tadi saya menyimak tampilan Pak Rusli ya terkait kegiatan hari ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya rasa semuanya Pak Rusli menampilkan pembelajaran hari ini mungkin dengan semangat powerful ini hari ini. Terus kemudian saya rasa dalam pembelajaran yang Pak Rusli tampilkan hari ini sudah bagus ya. Hanya saja beberapa hal Pak Rusli terkait Pak Rusli menggunakan PBL, nanti coba dicek kembali Pak Rusli. Di saat Pak Rusli menggunakan PBL ya, kalau PBL kan orientasi berbasis masalah ya. Nah, itu Pak Rusli. Iya. Nanti minta di
memperjelas permasalahan yang ingin Pak Rusli tampilkan, kemudian ditarik di dalam kegiatan pembelajaran. Itu nanti tonjolkan Pak Rusli itu. Terus kemudian terkait materi tadi Pak Rusli, karena ini Pak Rusli kan mensimulasikan ya perangkat yang Pak Rusli buat ya, terkait konsep yang Pak Rusli tadi ajarkan kan skala. Nggih. Skala itu nanti bagaimana menggiring anak-anak tanpa Pak Rusli terlalu banyak memberikan instruksi atau mengarahkan lah itu Pak Rusli. Tapi mereka menemukan walaupun dengan panduan Pak Rusli, tapi kurangi mendiktinya itu Pak Rusli. Oke, nggih. PBL kan mengarah pada mereka mencari solusi berbasis masalah tadi Pak. Nah, terus kemudian yang di akhir Pak Rusli, mungkin nanti Pak Rusli bisa memberikan terkait menunjukkan penguatan yang seperti apa, itu nanti Pak Rusli sampaikan, maksudnya tonjolkanlah yang berupa penguatan. Kalau memang nanti di akhir ada menambahkan mau breaking, mau apa kan itu boleh-boleh saja ya terkait itu. Terus kemudian yang jelas kan kita mengatur tempo ya, mengatur tempo biar nanti itu semakin jelas itu Pak Rusli. Kalau Pak Rusli nanti bisa mengatur tempo, maka itu akan menjadi poin penting ya nanti Pak Rusli dalam menyampaikan atau menyajikan pembelajaran itu Pak Rusli. Mungkin ya ada perasaan deg-degan ya. Nggih, Pak. Foto kamera saya printer deg-degan. Itu ya Pak Rusli ya, yang sudah baik ya nanti Pak Rusli pertahankan dan lebih ditingkatkan kembali. Tapi terkait konten Pak Rusli, kalau memang karena ini online ya mungkin nanti disisipkan penggunaan teknologi Pak Rusli. Misalkan kalau lakukan atau apa ya mungkin Pak Rusli nanti PPT-nya perlu disisipkan apa yang sekiranya nanti itu menarik, tapi PPT itu sebagai bahan jembatan Pak Rusli mengatur temponya. Itu Pak Rusli melalui PPT itu. Nah, itu ya Pak Rusli ya. Nggih, Pak, siap. Yang sudah baik nanti dipertahankan. Oke ya, itu ya sama dengan Bapak Ibu yang lain. Oke. Nah, Bu Farida, monggo Bu Farida. Oke, siap. Suara Monggo Bu. saya masuk ya. Oh, masuk Bun. Masuk. Alhamdulillah bisa mengikuti. Sebentar ini tadi ngapunten Bapak Ibu. Nggih, untuk Pak Rusli ya, ceria sekali begitu ya. Totalitas tanpa batas. Nggih. Nggih, untuk waktunya ya, Bapak Ibu nanti juga bisa diperhatikan ya. Jadi ini tadi dari segi waktunya sampun nggih, Pak Lukman nggih. Teman-teman. Sampun sesuai. Nah, ini sih masukan nggih, kalau misalnya ada media yang secara langsung bisa ditunjukkan ke kita begitu ya. Misalnya ada yang bisa ditunjukkan langsung ke kita, monggo Bapak Ibu boleh menunjukkan ya. Jadi ada media yang langsung yang bisa digunakan, dipraktekkan, monggo bisa digunakan. Ini tadi ada napa mboten Pak Rusli sama Kak Bayu ya. Medianya pakai PowerPoint, Ibu. Sudah. Pakai PowerPoint saja ya. Oke. Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada media yang lainnya monggo bisa disertakan begitu ya. Dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, misalnya tidak jauh atau misalnya kemarin begitu ya, kemarin Gaya ya Bu siapa ya kemarin itu yang angkat buku kalian diangkat begitu. Iya, Bu. Bisa pakai buku yang ada di sekeliling, misalnya pakai gelas atau apa monggo ya, itu tambahannya sih itu ya. Jadi media konkretnya
bisa dimunculkan pada saat proses pembelajaran. Gitu, nggih. Saja tadi saya juga melihat Pak Bayu sudah bagus begitu ya, mungkin sebagai pembuka ya. Ada tegang sedikit di awal gitu ya, tapi it's okay, semuanya ke belakangnya baik-baik saja. Karena pembuka ya Pak Bayu, pembuka jalan ya, jadi wajar kalau tegang. Ya Pak Bayu. Bu. Siap, alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat dari ini. Iya, nggih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, monggo bisa dilanjutkan untuk berikutnya.